di tengah-tengah pelaksanaan penjadwalan ulang untuk SMA sederajat dan SMP sederajat, teman-teman operator ataupun proktor jangan sampai lupa ada pendataan untuk pelaksanaan ANBK SD sederajat. Di sini jangan sampai terlambat supaya teman-teman bisa melaksanakan ANBK, khususnya untuk lembaga pendidikan non formal yaitu PKBM, SKB maupun KPPPS. Di sini teman-teman harap diperhatikan bahwa sesuai informasi tanggal 2 bulan 10 tahun 2023 ada pengumuman untuk pendataan bahwa proses penutupan untuk pemutakhiran data web ANBK ditutup pada hari Selasa 3 Oktober pukul 18 WIB. Jadi otomatis teman-teman harap bisa segera untuk memutakhirkan data di web ANBK. Ingin tahu apa saja ketentuan dan prosedur yang teman-teman harus lakukan? Karena untuk ANBK paket A ini agak sedikit berbeda daripada ANBK jenjang SMA sederajat maupun SMP sederajat. Ingin tahu apa saja yang menjadi perbedaannya dan juga bagaimana teknisnya? Simak terus video ini hingga selesai ya. Halo Sobat Dimas, bertemu kembali dengan kami. Semoga teman-teman tidak bosan selalu mengikuti video-video terbaru dari kami. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas masalah ANBK untuk jenjang SD sederajat. Dan saat ini pastinya teman-teman PKBM maupun SKB khususnya bagi lembaga yang melaksanakan penjadwalan ulang untuk paket C maupun paket B juga harus mempersiapkan pendataannya untuk pelaksanaan paket A yang mana akan ditutup segera, dan teman-teman juga harus segera mutakhirkan data di web ANBK supaya tidak tertinggal ya. Oke, di sini ada pengumuman teman-teman pada web ANBK bahwa teman-teman di setiap lembaga harus memperbarui data infrastruktur, proktor utama dan teknisi. Ini poin yang pertama. Kemudian memilih status dan moda pelaksanaan serta mengisi rincian komputer proktor, klien dan ruang untuk mendapatkan ID proktor. Ini semua ditutup tanggal 2 hari ini ya teman-teman sampai cetak DNT. Otomatis nanti apabila setelah cetak DNT pada tanggal 3 ini teman-teman bisa menarik data BioUn ke web ANBK. Nah, otomatis teman-teman juga sudah harus mengimpor biodata dan segera mengatur sesinya ya teman-teman, karena setelah tanggal ini otomatis nanti akan ditutup dan nanti akan ada sinkronisasi gladi untuk tahap pertama dan nanti akan ada kegiatan tahap keduanya juga. Nah, pertanyaannya apakah sama sinkronisasi untuk gladi ANBK paket A di tahap 1 dengan tahap 2? Otomatis berbeda ya teman-teman untuk jadwalnya sesuai pos. Karena untuk tahap 1 nanti akan dimulai pada tanggal 9 hingga tanggal 12 Oktober. Dan untuk tahap 2 dilaksanakan pada tanggal 16 hingga 19 Oktober. Kemudian teman-teman juga harap diperhatikan khususnya bagi lembaga SD, SDLB dan juga MI karena baru, teman-teman wajib mengupload foto peserta ya teman-teman. Kapan terakhirnya upload foto peserta? Sampai teman-teman nanti cetak kartu pesertanya. Otomatis setelah tanggal 7 atau 8 ini masih bisa karena pelaksanaan tanggal 9. Nah, teman-teman kapan untuk upload foto pesertanya itu tergantung teman-teman kapan cetaknya. Oke, dari sini teman-teman sudah bisa ya memahami, dan teman-teman wajib mengunduh untuk petunjuk sinkronisasi ataupun nanti mekanisme semuanya sudah ada di sini. Karena di sini sudah lengkap ya teman-teman pada download berkas. Kemudian teman-teman bagi yang belum mengimpor biodata peserta segera impor pada biodata siswa. Di sini khusus ya, khusus bagi lembaga yang statusnya menumpang bisa ditarik biodata
namun tidak akan ada menu asesmen nasional. Karena apa? Nanti menunya ada di lembaga yang ditumpangi. Apabila teman-teman statusnya mandiri, otomatis nanti bisa diatur, yaitu mulai dari mengisi fakta integritas, komputer proktor, kemudian pengaturan sesi untuk yang terakhir. Nah, semua ini tutorialnya juga sudah saya sediakan teman-teman. Karena teknisnya sama, teman-teman nanti bisa cek dan cari supaya lebih mudah untuk mencarinya. Bisa masuk pada playlist, nanti pilih playlist ANBK. Di sini ya teman-teman, sudah ada lengkap mulai dari pelaksanaan SMA sederajat maupun SMP sederajat kemarin. Untuk panduannya dan teknisnya sama ya teman-teman, nanti bisa dicari sesuai kebutuhan teman-teman. Oke. Dari sini paham ya. Jadi untuk teman-teman nanti bisa diatur sesinya. Apabila sudah, nanti langsung masuk ke kartu login untuk upload foto pesertanya. Dan setelah mengupload dan siap untuk dicetak, teman-teman silakan cetak kartu loginnya. Seperti itu ya. Oke, dari sini teman-teman pasti paham apa yang saya jelaskan. Dan pada dashboard ini juga sudah ada ya teman-teman, dan lihat catatannya. Bagi satuan pendidikan yang menjadi sekolah penggerak, Pusmendik bermaksud melaksanakan evaluasi dampak tahun ketiga dari program PSP Angkatan 1 atau program sekolah penggerak. Di sini dikhususkan untuk lembaga formal dan yang terdaftar pada tautan ringkas Kemdikbud sekolah PSP SD SMP, surat edaran terlampir, download berkasnya di sini ya. Maka akan melaksanakan AN untuk kelas 5 dan kelas 6. Ini khusus sekolah penggerak, makanya kemarin ada yang bertanya di video saya, kok siswa pada bio AN itu yang tersampling kelas 6 untuk jenjang SD-nya, karena pastinya itu adalah sekolah penggerak dan yang tersampling adalah kelas 5 dan kelas 6. Makanya di kelas 6-nya juga ada yang ikut ANBK. Di sini untuk catatannya sudah jelas ya teman-teman. Jadi sekalian saya jawab. Oke teman-teman, untuk jadwalnya pastinya teman-teman bisa cek di sini panduannya. Jadi nanti teman-teman untuk sinkronisasi otomatis tadi cut off tanggal 3 untuk pengaturan sesi ya teman-teman. Nanti Jumat sampai Minggu akan ada sinkronisasi gladi bersih tahap 1 bagi yang moda semi online. Kemudian nanti pelaksanaannya mulai tanggal 9 hingga tanggal 12 untuk tahap satunya. Kemudian nanti dilanjut sinkronisasi gladi bersih SD sederajat Jumat sampai Minggu tanggal 13 sampai 15. Dan dilanjut kegiatan gladi bersih tahap 2. Ini kesimpulannya ya, sudah ada tadi di dashboard. Kemudian nanti dilanjutkan langsung sinkronisasi pelaksanaan teman-teman. Ini alurnya. Jadi bagi yang mengatur tahapnya ada di tahap 1, nanti akan ada gelombang 1 dan 2. Nanti dilanjut untuk pelaksanaannya nanti di tanggal 23 sampai 26. Bagi yang gelombang 1 pastinya 23 24 dan gelombang 2 ada di 25 dan 26 untuk tahap 1 ya, harus dicatat. Kemudian nanti untuk paket A ini ada jadwal khusus tetap ya. Ada jadwal khususnya di pelaksanaan ANBK utama yaitu Jumat sampai Minggu tanggal 27 sampai 29. Kemudian bagi teman-teman yang melaksanakan tahap 2 untuk ANBK SD sederajat, setelah nanti pelaksanaan gladinya di tanggal 13 sampai 15 dilanjutkan nanti pada tanggal 30 Oktober hingga tanggal 2 November untuk tahap 2-nya. Dan akan ada jadwal khusus untuk paket A juga di tahap 2. Jadi 1 minggu full atau 3 gelombang yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga non formal. Seperti itu ya teman-teman, seperti untuk jenjang paket C maupun paket B sebelumnya. Dan teman-teman wajib dipahami untuk pengaturan ini
satu kali pengaturan untuk semua pelaksanaan teman-teman. Jadi jangan sampai salah dalam memilih tahap maupun gelombang serta sesinya, karena ada perbedaan di jenjang SD sederajat, ada tahap 1 dan juga tahap 2 ya teman-teman di sini. Nah, harap dicatat, ini nanti berbeda jadwal dan juga berbeda tanggal untuk setiap pelaksanaan apa saja, mulai dari sinkronisasi untuk yang semi online khususnya, sinkronisasi server, nanti ada gladinya, langsung dilanjutkan nanti sinkronisasi utama dan juga pelaksanaan ANPK utama. Jadi ada sendiri-sendiri jadwalnya ya teman-teman. Dan nanti bagi teman-teman PKBM maupun SKB, karena saat ini banyak yang mengikuti penjadwalan ulang, jangan sampai terlena karena mengikuti penjadwalan ulang tidak mengatur gelombang dan sesi untuk paket A-nya. Oke, dan caranya sama, nanti bisa disimak pada channel saya di sini, sudah saya sediakan ya, cara mengatur gelombang dan sesi hingga pelaksanaan serta upload berita acaranya sudah lengkap ya teman-teman, bisa dicari sesuai kebutuhan teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu informasi kali ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir dan semoga teman-teman tetap sehat di dalam melaksanakan kegiatan dan pelaksanaan ANPK. Terutama mengingatkan bagi teman-teman yang belum selesai melaksanakan suling jar, harap bisa segera diselesaikan, terutamanya untuk jenjang SMP sederajat, yaitu pada tanggal 8 Oktober ya teman-teman. Kurang 6 hari lagi untuk cut off atau batas waktu untuk pelaksanaan suling jar bagi PTK, dan akan dilanjutkan untuk SD sederajat di tanggal selanjutnya. Mungkin itu teman-teman informasi kali ini. Terima kasih sudah menonton dan kita berjumpa kembali pada video berikutnya. Terima kasih. Saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat, dan salam sehat untuk kita semuanya.